Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta kepada Widodo untuk memimpin doa. Silahkan. Ya Bu, siap. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Widodo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sehat semua, Bu. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Widodo? Semuanya masuk ya? Semua, ya ada semua Bu. Oke, alhamdulillah luar biasa kalau hadir semua. Anak-anak, walaupun kita berada dalam masa pandemi, Ibu harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar. Ingat, masa depan bangsa ini ada di tangan pelajar seperti kalian. Oke? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, adapun kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai untuk kompetisi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep fungsi eksponen, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen, serta mendeskripsikan fungsi eksponen. Nah, itu beberapa cakupannya ya. Nah, kemudian lagi cakupan materi kita yaitu tentang fungsi eksponen pastinya, kemudian lagi sifat-sifat eksponen serta penerapannya. Nah, apakah kalian masih ingat tentang materi bilangan berpangkat? Saya, Bu. Iya, silakan Rusman. A pangkat M kali A pangkat N. Itu, Oke, good job. Oke, Rusman, hebat kamu. Masih ingat ya pelajaran kelas 9 ke materi kita. Untuk hal ini saya akan men-sharekan video pembelajaran tentang materi yang akan kita pelajari ini. Oke, sebentar. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa kalian kesini? Ini Pak, tadi saya dan Edo beli roti, ternyata rotinya berjamur. Coba Bapak lihat. Nah, kita bisa melihat bakteri pada mikroskop ini. Bakteri pada jamur semakin lama akan tumbuh semakin banyak. Nah, hal ini bisa kita hitung dengan cara eksponen pada matematika. Sebelum menghitung bakteri, Bapak akan memberikan tabel sifat-sifat eksponen. Berikut adalah tabel sifat-sifat eksponen. Untuk menghitung bakteri, kita akan menggunakan rumus NT sama dengan N0 dikali 2 pangkat N. Jika diketahui N0 sama dengan 100 bakteri, di mana N0 merupakan bakteri awal, T sama dengan 5 jam, di mana T merupakan waktu bakteri berkembang, NT sama dengan 200 bakteri, di mana NT merupakan bakteri akhir. Berapa banyak bakteri yang berkembang setiap jam? Nah, kita jawab sama-sama. NT sama dengan N0 kali 2 pangkat N, maka 200 sama dengan 100 dikali 2 pangkat 5 J. Hal ini bisa kita sederhanakan dengan cara mencoret nilai Gauss karena lebih. Maka dapat 2 sama dengan 2 pangkat 5J. Nilai ini bisa diartikan 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 5J. Hal ini sama seperti penyelesaian pada sifat eksponen lainnya, yaitu jika A pangkat B sama dengan A pangkat C, karena dia dua harus memiliki nilai A, maka nilai A bisa kita coret. Maka nilai B sama dengan nilai C. Begitu caranya pada jawaban saya. Jadi, kita dapat dengan 1/C. Untuk mengetahui banyaknya
bakteri setiap jam, maka 1/5 dikali N0 sama dengan 1/5 dikali 1 sama dengan 20. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyak bakteri yang berkembang setiap jamnya adalah 20 bakteri per jam. Itulah Boleh bertanya, Oh iya, ya. Ya. Apakah ada contoh lain yang penerapannya tidak dari persamaan yang telah diketahui, Bu? Oke, pertanyaan bagus, Rusman. Mari kita bersama-sama memperhatikan PPT yang akan Ibu sajikan. Akhirnya, kita lihat seorang peneliti bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tersebut, suatu bakteri membelah menjadi R bakteri setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri. Dan setelah 2 jam kemudian, jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000 bakteri. Peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri sebagai hasil pembelahan dan mencari tahu banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Oke, kita lanjut lagi. Di slide berikutnya, penyelesaian diketahui suatu apakah bahan yang harus kalian temukan penyelesaiannya berdasarkan apa yang tanyakan di dalam permasalahan 1 dan 2. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Andi mungkin yang ingin tanya? Saya Oh iya, silakan. saya ingin bertanya, untuk masalah pertama kita melengkapi tabel terlebih dahulu ya, Bu. Betul sekali Andi. Termasuk masalah kedua juga ya. Lagi yang ditanyakan sambil mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana? Ada kesulitan untuk masalah kedua? Andi? Gimana? Bisa? Ya, Bu, ada kesulitan. Oh Ini iya. dalam membuat grafik karena terlalu besar nilainya sampai 50. Oh iya. Kalian bisa menggunakan skala saja ya. Jadi tidak terlalu besar grafiknya. Sesuaikan saja dengan kertas LKPD-nya ya. Baiklah anak-anak, waktu sudah habis ya. Kita akan mulai presentasinya. Siapa yang akan presentasi untuk masalah pertama? Oh iya, silakan Reni. Ini memberikan selembar kertas berbentuk persegi, diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang, letaklah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi dua bidang kertas menjadi dua bagian yang sama. Tentukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan bidang kertas yang terbentuk. Nah ini penyelesaiannya yang saya lihat, Bu. Jadi Oke. awalnya isi tabel-tabel ini. Oke. Lalu untuk banyak lipatan 1, banyak bidang kertasnya ada 2, berarti pola bilangannya 2. Ya, banyak lipatan 2, bidang kertasnya 4, berarti ini polanya itu 2 dikali 2 gitu, Bu. Terus kalau 3 berarti banyak bidangnya 8, berarti 2 kali 2 kali 2 itu 8, dan seterusnya, Bu, sampai 6 lipatan, Bu. Nah, jadi setelah melengkapi tabel di atas, menemukan polanya yaitu Y sama dengan 2 pangkat N. Oke. 2 pangkat N. Lalu banyaknya bidang Y itu banyaknya bidang kertas, N itu banyaknya lipatan. Jadi jika N-nya 1 berarti Y-nya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika N-nya 2 berarti Y-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sampai dia N-nya ke 6 berarti Y sama dengan 2 pangkat 6 itu 64. Jadi terbukti kebenarannya jika model matematika dari pola bilangan di atas itu adalah Y sama dengan 2 pangkat M, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Reni. Sama, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atas presentasi yang dilakukan oleh Reni? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Pembelajaran yang kita lakukan hari ini mengenai konsep fungsi eksponen, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba, siapa yang mau memberikan? Ya, saya, Bu. Oh ya, silakan Rusman.
Nah, baik Bu. Mhm. Eksponen itu nama samaran dari bilangan berpangkat Bu. Oke, bisa Nama diterima. lengkapnya. Baik ya, semuanya benar. Jadi fungsi eksponen itu adalah bilangan berpangkat di mana hasil kalinya sebanyak n faktor. Oke, anak-anak jangan lupa ya untuk mengupload tugas kalian ke Google Classroom dalam bentuk PDF ataupun JPG ya. Siap Bu. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini kalian sungguh hebat. Ibu harapkan kalian tetap bersemangat ya. Siap Bu. Terima kasih. Ibu harus semangat juga ya. Semangat, harus semangat dong. Walaupun lagi pandemi harus tetap semangat. Oke, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Widodo untuk memimpin doa. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Widodo. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.